Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Sholawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, kita mungkin mengambil ibroh ataupun hikmah dari setiap pergantian waktu ya. Di awal Januari ini ya, kita masih masuk ke 2025, masih diberikan kesempatan. Tentunya semoga setiap ibadah kita atau setiap hidup kita ini ya kita hisab dengan atau kita hitung dengan perhitungan supaya apakah setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita itu menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi muhasabatuna ilallah. Jadi muhasabah kita adalah sejauh mana bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kalau termasuk dalam hal kemarin banyak orang yang melakukan perayaan ya akhir tahun dengan aktivitas-aktivitas yang bisa jadi itu kan karena berdasarkan kebahagiaan atau apa, karena tradisi. Perhitungannya lah rame-rame pesta pora gitu ya. Kadang lupa seperti itu ketika event-event, ketika saat-saat yang kadang dilupakan oleh tradisi yang kalau kita tarik secara sejarah itu kan sangat berjauhan lah gitu ya dengan apa yang diharapkan atau berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan event itu kan kalau di sejarah itu nggak tahun baru juga ya, karena tahun baru itu karena katanya Maret ya atau bulan apa, jatuh itu bukan tahun baru. Pergantian itu kalau dalam sejarah pergantian ataupun perhitungan ini. Ala kulli hal sudah ditetapkan, disepakati Januari itu adalah tahun baru. Nah, tetapi dalam hal pelaksananya ya kalau di lingkungan RW 16 alhamdulillah gak terlalu gitu ya. Bukan berarti kita gak boleh berbahagia dan semangat, tetapi dalam artian bagaimana kita mengevaluasi, menilai seperti itu tuh apakah kadang-kadang kan diwarnai oleh kemudiran, kemudian waktu juga gitu kan. Nah, sebenarnya di Islam itu muhasabah ataupun ini tiap hari juga kita dianjurkan untuk muhasabah ya, malam sebelum tidur gitu kan. Muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu gitu kan. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah itu di dalam hal merayakan kebahagiaan itu. Nah kalau kita lihat seumpama di dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, memang di situ dianjurkan untuk ada perayaan ya. Nah itu juga
ayat yang dibaca diingatkan ya, kalau suka dilihat di dalam apa yang dibaca ketika merayakan perayaan itu, di situ di diingatkan dengan dibacakan Quran dan segala macam ya, dengan ayat-ayat yang tentang adanya hari akhirat, adanya ujung dari kehidupan, supaya ingat gitu, supaya ingat ke dalam, sehingga sampai ketika menutup majelis kan gitu ya, menuju pagi diingatkan tentang bagaimana supaya kita itu menghapus jika ada hal-hal yang kurang ataupun yang lago, ada hal-hal yang mubadir, ada hal-hal yang di situ kita yang nggak berguna gitu kan. Sehingga di dalam doa kafaratul majlis itu kan makanya disebut kafaroh, untuk menghapus dosa-dosa, menghapus hal-hal yang salah, kafaratul majlis. Nah ini tentunya ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Bukan berarti kita gak bahagia, bahkan untuk bahagia itu adalah salah satu yang membuat kita salah satu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang ahabu ilallah gitu. Jadi idhol surur ya, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang yang lain gitu kan, orang lain itu adalah ahabul a'mal, perbuatan yang Allah cintai, salah satu perbuatan yang Allah sangat cintai. Jadi menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain itu adalah salah satu amal yang Allah cintai. Itu ahabul a'malillah, adalah salah satunya adalah idholus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Termasuk kan memasukkan kebahagiaan itu kan tabassamuka fi wajhi ahika shadaqah kan gitu ya. Menghadirkan wajah yang tabassum ya, tersenyum, membuat orang lain senang gitu kan. Itu sedekah gitu. Jadi namanya ibadah, namanya taqarrub pada Allah SWT itu tidak melulu dengan hal-hal yang membuat kerung atau ini, tetapi idhol surur termasuk itu ya. Jadi nah ini, tetapi asurur dan segala macam aktivitas kita itu adalah dalam bingkai ketaatan, dalam bingkai bagaimana kita menambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak sekalian, karena ini ya, kita tidak akan lepas dari hisab, tidak akan lepas dari pengawasan ya, malaikat yang mencatat amal baik dan buruk di sisi kita, di kanan dan kiri kita itu akan tercatat. Itu mungkin sedikit refleksi dari banyak yang dilakukan orang di akhir tahun ya gitu kan. Alhamdulillah kita pada subuh kali ini kita akan coba masukkan atau memasuki ke surat An-Nazi'at ya, surat kedua dari juz amma ya, kalau kita baca dari awal dari sebelah kanan mushaf ya. Kemarin kita telah menyelesaikan surat Abasa, kita masuk sekarang surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra ya. Wan-nazi'ati gharqa. Jadi wan-nazi'ati gharqa. Allah Subhanahu wa taala sini mengawali surat An-Nazi'at dengan sumpah dengan para malaikat. An-Nazi'at gharqa. Nazi'at itu adalah para malaikat ya, demi malaikat yang mencabut nyawa gharqan dengan keras. Itu. Jadi wan-nazi'ati gharqa. Kemudian wan-nasyitati nashta, demi
malaikat-malaikat dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa nasto, ya, dengan lemah lembut. Wassabihati sabha dan demi malaikat yang turun dari langit secara cepat. Wassabiqati sabqa dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amro, ya, dan demi yang mengatur segala urusan, gitu. Para malaikat yang mengatur segala urusan. Di sini Allah Subhanahu mengawali dengan naziat, ya. Jadi naza'a dalam bahasa Arab itu mencabut, ya, naza'a. Tetapi di sini diakhiri dengan boroko, ya, boroko itu yang mencabut dengan keras, ya, gitu. Nah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Salih dan yang lainnya itu mengatakan sehubungan dengan ayat wan nazi'ati ghurqa, ya, yakni para malaikat saat mencabut arwah Bani Adam. Okay. Jadi ini adalah kalau di sisi bahasa kan nazi'atu yang mencabut, gitu. Nah, maksud yang mencabut ini adalah mencabut nyawa, wan nazi'ati ghurqa, mencabut nyawa dengan cara yang keras, gitu kan, keras. An-nazi'ati ghurqa. Jadi kemudian di sini diterangkan bahwa ketika malaikat mencabut nyawa, di sini adalah mencabut nyawa yang rohnya itu sulit, dengan sulit. Jadi hese keluar, dicabut tuh. Wan nazi'ati ghurqa, dengan sulit, sehingga akhirnya dicabut dengan paksa, gitu. Dan diantara mereka ada yang mencabut itu dengan mudah, ya tadi. Wan nasitati. Nah, di keterangan lain dikatakan bahwa seperti hanya di tafsir At-Tabari, ya, di sini disebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah ketika malaikat mencabut orang-orang kafir, itu dicabutnya dengan keras, ya. Ya, ini apa namanya, ya, dicabut dengan keras artinya yang tadi sulit dikeluarkan, jadi ini sehingga dicabutlah dengan cara yang keras. Nah, ini tentunya kita bisa bayangkan, ya, kita cabut nyawa itu, Rasulullah SAW itu menyebutkan, ya, bahwa dicabut nyawa itu sakit, ya, sakit. Bahkan Rasulullah juga sakit, gitu kan, cabut nyawa. Nah, yang meringankan ataupun yang rasa itu adalah ketika dibayangkan dengan kebaikan-kebaikan tadi, ya. Ketika di dalam kehidupan itu kita ataupun ketika cabut nyawa itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesolehan-kesolehan yang ini bisa meringankan dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan yang akan dicapai, ya, ketika dicabut nyawa. Nah, ini yang di ayat 1 itu banyak yang menginikan bahwa sebagian mufasir menyebutkan bahwa ini seperti halnya Ibnu Abbas, ya, sehubungan dengan naziat ini yang dimaksud adalah arwah orang-orang kafir yang dicabut dengan paksa kemudian dibenamkan ke dalam neraka. Itu menurut Ibnu Abbas, kemudian riwayat Ibnu Abi Haytham. Nah, Mujahid lebih kepada kematian secara umum, ya. Wan nazi'ati ghurqa, yaitu ketika dicabut nyawa dengan keras. Jadi namanya cabut nyawa keras, gitu. Nah, kita bagaimana, ya, kita terserah tetapi riwayat-riwayat yang lebih kuat itu adalah bahwa ini adalah ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Jadi dicabutnya dengan keras, ya. Ada beberapa keterangan lagi, ya, gitu, ya, bahwa
orang kafir itu ketika dicabut nyawanya ya sangat menyakitkan, keras gitu. Mungkin kita juga sering ada beberapa kejadian-kejadian bagaimana orang yang meninggal gitu kan. Ada orang meninggal itu susah gitu ya. Ada yang sampai terbelalak mata. Ya memang semua juga suka diikuti kan di hadis itu bahwa ketika dicabut nyawa itu diikuti oleh tatapan mata gitu kan. Jadi kalau kita ada yang matanya udah ke atas itu mengikuti ruh gitu ya, cabut. Ada video-video ya yang sering ada di share juga di jemaah ya, ketika ada orang yang meninggal itu tatapannya kemana gitu kan, melilit gitu kan, senyum. Ada yang kematian binatang, saya ada video kematian beruang gitu, tiba-tiba beruang muter, tiba-tiba mati. Padahal ada sakit ke apa gitu, ternyata kenapa dia muter kemudian si kepalanya itu ke atas gitu, dongak terakhir itu akhirnya kayak dibanting gitu, mati gitu. Oh ya berarti di situ kan dia ngikuti ruhnya gitu ketika dicabut oleh malaikat. Ya, ada yang kadang melihat dia ada video itu tiba melirik kemana gitu ya, ada ke belakang atau apa, ada yang mungkin kayak melihat orang yang datang gitu, kemudian dicabut nyawa. Ini tentunya ya ketika dicabut nyawa ini, ketika nyawa sudah di dalam tenggorokan itu ya sudah nggak bisa taubat lagi gitu kan, sudah nggak bisa lagi mau ini. Ini sudah detik-detik terakhir kehidupan seorang gitu kan. Jadi, kemudian ya itu tergantung amalnya di situ. Ada pernah kejadian yang saya waktu itu masih kecil ya, ada seorang nenek-nenek umurnya udah di atas 100 waktu itu. Itu berapa, jadi kalau dilihat proses bisa kelihatan ya sakaratul mautnya itu berhari-hari gitu. Jadi udah susah, udah tungguin, ditalkin gitu kan, itu susah. Kemudian si keluarganya inget nih, si nenek ini walau alam, yang jelas waktu itu prosesnya itu yang saya ingat itu inget tuh si anaknya atau siapa waktu itu, si emak ini punya susuk, semacam susuk. Jadi karena secara keluarga juga agak nyambung gitu kan, ketemu di nenek atau di uyut lah gitu ya. Kemudian keluarga juga sering di rumah, ya sehingga dekat lah gitu. Jadi semuanya susuk gitu. Ada, kalau dalam hidupnya itu beliau itu udah tadi ya lebih dari 100 tahun tapi masih bisa jalan sekitar 1 kilo atau 2 kilo, padahal nanyak gitu, bawa beras itu masih kuat. Bahkan ada kejadian waktu itu jadi kejadian kalau secara kasat mata dia itu ketabrak, tapi malah mobil yang masuk ke sawah. Ya mungkin menghindar justru si supirnya sehingga masuk ke sawah menghindar beliau. Nah ini ketika wafatnya itu susah gitu. Nah ketika anaknya mengasih tahu, akhirnya buka di ini aja dibacakan untuk keluarkan lah gitu ya. Nah setelah itu baru tuh wafat gitu ya. Nggak tahu itu cerita-cerita apakah itu karuh dengan tadi mungkin susah keluar ruhnya itu gitu. Ini wanaziati ghurqa. Jadi dicabut dengan keras. Sudah dicabut nyawa sakit, sudah dicabut dengan keras. Nah, ini sangat menyakitkan. Nah, ya ini menjadi satu hal yang kita supaya, makanya salah satu doanya itu ketika dicabut nyawa supaya dimudahkan ya, wana syitati nasta, ini ayat kedua.
Nah, nasyitat atau nasyat itu sebenarnya kalau secara si bahasa itu kegiatan yang yang dilakukan, ya. Jadi tapi di sini artinya adalah an-nasyitati nasto ialah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi dengan lemah lembut ini tentunya adalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, yang soleh, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala di sini para malaikatnya mencabut nyawa dengan cara yang lembut. Ada yang bahasa kita dengan telah wafat dengan tenang. Ya itu mungkin mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan lembut gitu, cabut nyawa dengan lembut gitu, dengan kita ini. Ada yang mengatakan an-nasyitat ataupun mengatakan bahwa an-naziat itu busur panah, ya, yang dipakai ketika perang. Tapi ini adalah pendapat yang kurang kuat, ya. Yang lebih kuat itu adalah di mana an-naziat wan nasyitat itu adalah malaikat-malaikat pencabut nyawa, yang mana kalau an-naziat itu mencabut nyawa dengan keras, kalau an-nasyitat mencabut nyawa dengan pelan gitu, nanti. Ini makanya ketika di dalam prosesi-prosesi di akhir itu Rasulullah SAW mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang dalam posisi sakaratul maut, ya, ketika akan menjelang wafatnya itu dengan la ilaha illallah. Jadi orang yang diakhiri atau mengakhirinya dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi itu adalah, ya, ketika orang yang mungkin dicabut nyawa dengan cara yang lembut, ya, dengan la ilaha illallah. Jadi kalau lihat Ustaz Umar Mita, ya, jadi yang mentalkin itu jangan panjang-panjang, udah aja la ilaha illallah gitu, jangan syahadat atau apa. Karena kan orang yang akan wafat itu kan sibuk, ya, artinya dia dengan sakit dan ini, jadi ditalkinnya ya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jadi itu kita seperti hanya tadi hadis Rasulullah SAW, lakinu mau takum la ilaha. Jadi talkinan, ya, talkinkan atau bacakan kepada orang yang akan wafat, ya, dengan la ilaha illallah. Ini jangan lupa ketika di rumah sakit atau apa, di proses-proses yang kritis itu, ya, kita harus tahu tuh masa-masa orang kritis menjelang itu, udah talkin gitu. Nah kadang-kadang kita sok ini, ya, seperti kadang orang yang sakit lama gitu kan, berbulan-bulan dengan sakit yang kritis, menjelang itu kadang-kadang memunculkan posisi ataupun kondisi yang seperti sembuh gitu. Nah kalau bahasa ya ngebongohan, ya, ngebongohan. Suka itu mungkin setan gitu, ya, mungkin setan memalingkan kita supaya kita tidak mentalkin. Ya almarhum bapak saya juga waktu menjelang wafatnya itu sehat gitu, berbulan-bulan, ya, kalau sakitnya sudah bertahun-tahun waktu itu, ya, sembuh gitu kan, kemudian terakhir itu dioperasi lagi 2 kali, itu kan masa penyembuhan di operasinya itu lama gitu, berbulan, dan itu wah, gak bisa tidur, kemudian yang kan berbaring saya sakit gitu kan, berdiri terus. Jadi ini, tapi ketika 2 hari 3 hari menjelang wafat itu sembuh. Jadi kalau sebelumnya duduk berbaring aja susah gitu, sakit, sedang berdiri gitu, kena
anak kita tuh sakit gitu kan. Nah kalau menjelang itu tidur nyenyak, kemudian di sama adik-adik saya waktu masih kecil ya, jadi bercanda, tata rucingan gitu kan. Tentunya matematika negara nu hese gitu. Tata rucingan matematika. Itu menjelang itu nih. Ya kalau kita wah udah sembuh gitu. Senang kita. Padahal itu ngebohongan ya. Gitu. Jadi menjelang baru ada pecah pembuluh darah. Nah itu kita baru tuh kita sadar jangan-jangan gitu. Ibu saya tuh saya ditalkin gitu. Ditalkin ya, akhirnya wafat terus manggil supaya dipanggil saudara-saudaranya dipanggil udah gak ada. Ini jangan makanya suka kalau ada ini kita jangan sampai kosong gitu, jangan sampai kosong sehingga tidak sempat ditalkin. Nah ini masa-masa ini di masa-masa ini adalah masa-masa kritis ya, masa-masa di mana kita bisa jadi penentuan finish ya, masa-masa finish akhir hayat gitu, akhir hayat. Nah Rasul mewanti-wanti untuk ditalkinan gitu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat An-Nazi'at ini dengan malaikat pencabut nyawa, yang mana mencabut nyawanya dengan goroko ya, dengan keras, wan nasyitati nasto, dan yang malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, dan para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah ini as-sabihatu sabha, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah para malaikat. Ya, di sini para malaikat yang turun dari langit dengan cepat, jadi membawa kematian. Ya. Jadi kemudian wasabiqati sabqo, dan para malaikat yang mendahului dengan kencang. Ya. Ialah para malaikat yang mana dia lebih dahulu beriman dan berkat Allah SWT. Ialah sama ini juga ialah tentang kematian. Ya. Nah kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bintang-bintang, ya, bahwa yang maksud di sini adalah as-sabiqati sabqa, bintang-bintang, sedangkan yang lain tapi yang pendapat yang banyak digunakan ataupun yang paling kuat adalah yang maksud adalah ini adalah para malaikat as-sabiqati sabqa. Jadi malaikat itu ketika dapat perintah dari Allah SWT, maka dia mengeksekusi itu cepat gitu kan. Nah di sini adalah kalau tadi menurut Ibnu Mas'ud, kemudian ini ketika dapat perintah untuk cabut nyawa cepat gitu, sudah ini. Kalau cerita ibu saya tuh, tapi ini bisa benar bisa salah ya. Jadi suka lihat tanda kayak kalau dulu mah di kampung tuh ada kayak sinar. Non saya juga pernah lihat sih sinar yang menggebur gitu di langit. Kalau ini mah itu pasti ada yang meninggal di daerah itu gitu. Jadi kalau kelihatan tuh ada menggebur, suka gitu. Pernah lihat ya? Saya pernah lihat tuh. Kalau awalnya gak percaya tuh mah pas ngarona gitu, tuh sekolah dulu jaga kebun. Itu apa gitu, itu naon sih segede nyiru tapi ngebur. Hah? Atau manuk kartalunya uncuy gagak ya. Uncuy sebut tembak gara-gara itu. Nah kalau saya melihat itu di situ pasti ada. Kalau itu ceritanya masih meninggal. Cuma saya waktu itu gak ikut ke sana. Saya takbir aja gitu, udah tahu jin atau apa. Itu proses meninggal. Oh. Jadi saya itu tertidur, di situ mengatakan, oh ini yang akan meninggal. Saya melihat jasad, proses cahaya, tapi
Terus pas sampai ke hidung terbangun. Tertulus. Ya. Ya tapi kenyataan mah Nggak tahu. Kalau ada juga yang mengatakan itu ada yang beli ilmu. Oh gitu. Ada cahayanya yang cahaya emang merah, ada cahayanya emang kayak petromak. Iya. Tiba-tiba lewat, Iya. di situ ya. Itu ada dua kemungkinan. Oh gitu. Ada yang ilmu, atau saya kaget lagi jam sabaraha aja 11 malaman lah ajak ngarona dulu. Ya jaga hanya ke kebun dulu, ngecek kebun gitu. Kan di terbukanya sawah pun, jadi ada lembah. Nah si cahaya itu tuh di balik lembah, set gitu kan gede banget tuh. kalau itu sampai ada demi Terus saya takbir itu, Allah hilang gitu, hilang. Nah kalau ibu saya tuh melihat sih dulu mau wafat itu, ada sama gitu, set masuk sinar rumah yang meninggal tuh ternyata benar wafat gitu. Walau sih secara ini kan sebenarnya manusia gak bisa melihat ya. Ada itu ya gejalanya sebelum meninggal tuh beberapa hari sebelum meninggal memang sudah kelihatan ya. Iya kalau sudah terjadi kan, kalau kita ingat ya. Hari ini. Iya sok itu. Nah, saya menyadari waktu bapak saya itu gitu. Dan alhamdulillah tuh mudah-mudahan jadi wafat yang baik gitu ya. Jadi baru tahu bahwa beliau itu hafal dari juz ke-29. Untuk terakhir itu surat Al-Mulku dibaca. Hafal tuh. Jadi kalau jadi imam juga nggak sampai surat-surat itu, tetapi ketika mau wafat itu baca surat-surat itu. Baru tuh ingat ya. Jadi nah ada yang kalau cerita, nah ibu saya tuh kadang suka nalkinannya, jadi suka nalkinannya wafat gitu. Menjelang tuh memang tanda-tanda kalau secara fisik dari hidung, terus kelopak matanya, terus dari kaki-kaki itu juga ada tanda-tanda. Ini itu jadi malaikat itu as-sabihatu sabah cepat ya ketika Allah SWT memerintahkan untuk mencabut nyawa, maka di situ turun dari langit dengan as-sabihatu sabha. Itu. Ya biasa kita kan yasin mungkin supaya mengkondisikan gitu. Tapi yang lebih ininya ya Rasulullah mengetahui itu la ilaha illallah gitu. Hadisnya sahih gitu. Iya. Kan ada kalimat la ilaha illallah itu kan ketika seorang yang akhir katanya dengan mengucapkan la ilaha maka dia bakal masuk surga. Kemudian di hadis lain secara umum bahwa orang yang di dalam hatinya itu ada la ilaha illallah ya walaupun dosanya sebesar apapun gitu kan, dan neraka dimasukkan ke neraka kemudian masuk neraka dengan sampai sampai hancur gitu kan, sampai hitam. Nah lalu Allah SWT tarik tuh setelah dosanya udah selesai itu ditarik, kemudian dimasukkan ke sungai Nahrul Hayat gitu kan, dimasukkannya dan kembali bersih. Jadi, nah itu orang yang seperti itu adalah orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah, kan tiada Tuhan selain tiada, itu keyakinan ada di dalam hati gitu kan, dalam hati. Nah ini ini kadang-kadang cerita-cerita orang tua ya yang wafat itu walau alam ya memang kadang-kadang di akhir kehidupan itu menunjukkan bagaimana kehidupan kesehariannya gitu biasanya. Ada saya dapat cerita di mananya orang tua juga sih, jadi dia tuh susah ini
permintaannya naon coba? Aneh-aneh gitu. Ada yang saya mah tidak payah saya mah sudah kudu ngadenge heula ieu suara di kepala domba beradu gitu. Karena memang tukang domba dan tukang adu domba gitu. Jadi saking ini itu dia ininya cita-citanya itu matinya itu yang dia dengar terakhir tuh kepala domba. Biasa. Dan memang terjadi akhirnya seperti itu gitu. Jadi ya mungkin ini ya. Terus ada yang tadi mentafakuri ada seorang tuh saya tuh meninggal lamun saya maut cenah. Abi mah maut teh tong nyusakeun batur cenah. Oh, tong beja-beja. Dan memang wafatnya itu malam gitu kan. Jadi baru temukan subuh. Jadi kalau kata tetangganya itu masih saudara, kasihnya nanti hasil menjelang itu teh buru-bugan lah gitunya. Jadi ketika kejadian itu sepertinya itu ketika sakaratul maut gitu. Jadi pas dilihat di kamarnya subuh itu sudah gak ada gitu. Cuma di tetangganya karena pakai biliknya jadi apal. Jadi iya kedengaran duk nanti gitu. Buru-bugan nanti. Jadi itu wah si Abu kunaon aja gitu. Jadi setelah wafat jigana eta cenah. Jadi waktu kedengaran buru-buru karena memang tersakit waktu itu sakit. Cuman dia tuh gitu. Cenah saya mau teh menyusahkan batu. Padahal kita tuh kan tadi ya kita untuk mentalkinan lah gitu ya sedang sakit. Situ. Jadi lakinu mautakum. Nah, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa, yaitu ya. Kemudian sabiqatus sabiqah dan mendahului dengan kencang ini juga sama menunjukkan bagaimana malaikat itu ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan dengan cepat. Termasuk ketika kalau kita lihat di kondisi lain ya di kejadian-kejadian lain di mana setan-setan itu kan banyak mencuri rahasia langit gitu kan. Rahasia langit, nah itu sebenarnya tidak ada yang sampai karena dihantam oleh planet-planet ataupun makhluk-makhluk Allah untuk menghancurkan itu. Termasuk para malaikat ya yang di situ nah malaikat itu di sini sabiqatus sabiqah, dia mundur dengan kencang. Kemudian fal mudabbiratu amra. Jadi para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Jadi Mujahid atau dan ulama lainnya As-Sa'di mengatakan bahwa malaikat yang mengatur urusan dunia dari langit, dari perintah Allah SWT, dan mereka tidak membuatnya tidak berurusan ini. Nah ini bahwa setiap urusan itu ya ada malaikat-malaikat yang Allah utus untuk mengatur segala urusan. Setiap urusan manusia di dunia ini, fal mudabbirati amro, para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah, ya tatbauhar radifah. Nah ini di ayat ke-6 dan 7-nya Allah Subhanahu mengatakan yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari tarjufur rajifah. Jadi ditiupan pada ketika tiupan pertama, tarjufur rajifah tatbauhar radifah. Tiupan pertama yang mengguncangkan alam, kemudian tiupan pertama itu diiringi tatbauha, ya diiringi oleh tiupan kedua. Ini menerangkan tentang nanti
di hari kiamat. Jadi tiupan pertama itu mengguncangkan alam, jadi manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, di mana tiupan kedua tatbauhar radifah, kemudian tiupan pertama diiringi oleh tiupan kedua, dihancurkan, kemudian tiupan kedua dibangkitkan. Nah ini tiupan Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya adalah tiupan sangkakala, yaitu tiupan yang pertama dan tiupan kedua. Nah yang lain katakan bahwa di sini dua tiupan itu, tiupan pertama menghancurkan alam semesta, kemudian tiupan kedua Allah SWT membangkitkan manusia dari kuburnya. Di sini ada satu riwayat ya dari Imam Ahmad, dari Ubay bin Ka'ab, dari bapaknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ja'at ar-rajifah, ya. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, tiupan pertama yang mengguncangkan telah dilakukan, gitu kan. Tatbauhar radifah, lalu diiringi dengan tiupan yang kedua. Kemudian ja'al mautu bima fihi, maka orang-orang yang meninggal ya, akan didatangkan dengan segala yang ada padanya. Kemudian seorang laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang pendapatmu jika aku jadikan sholawatku, semua sholawatku untukmu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, idzan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka, bahwa sholawat kepada Rasulullah SAW, kalau begitu Allah akan menghindarkanmu dari semua kesusahan dunia dan akhiratmu. Ini dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini mungkin ini oleh Ibnu Katsir dikutip hadis ini supaya kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian ya ayuhan nas udkurullaha ja'atir rajifah tatbauhar radifah ja'al mautu bima fihi. Diriwayatkan mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ingatlah kepada Allah. Ya, tiupan yang pertama mengguncangkan, yang akan datang yang diiringi dengan tiupan yang kedua. Maka datanglah maut berikut segala sesuatunya. Gitu. Qulubu yaumaidi wajibah, ayat ke-8, bahwa hati manusia pada waktu sangat takut. Ya. Jadi ketika kiamat datang, ketika ditiup sangkakala, kemudian dibangkitkan dari kematian, ya. Nah hati manusia sangat takut. Qulubu yaumaidi wajibah. Jadi wajibah itu adalah takut. Ya. Absaruha khasi'ah, pandangannya tunduk. Jadi pandangan mata orang-orang yang manusia satu tunduk, ya. Karena yaitu suasana yang sangat sangat ketakutan. Jadi absaruha itu menunjukkan mata menunduk, itu menunjukkan bagaimana ketegangan, ya, bagaimana ketegangan saat itu. Jadi ketegangannya luar biasa sehingga manusia itu khasyi'ah, ya, tunduk matanya. Yaqulu inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula, ya, fil hafirah. Jadi orang-orang kafir di sini maksudnya bahwa mereka telah nanti akan bertanya, ya, apakah kami akan dikembalikan ke dalam kehidupan yang semula? Kemudian aidza kunna idzaman nahira, padahal kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lama. Jadi kan ketika seorang wafat ataupun menjela atau kan dikubur di alam kubur dulu gitu kan. Karena kalau seumpama dia di alam kuburnya sudah 100 tahun kan itu udah hancur gitu kan. Si tulang belulangnya sudah lemah. Jadi kalau kena angin juga, angin itu udah masuk ke dalam rongga tulang lah kira-kira. Udah hancur lah gitu. Kata orang-orang kafir, apakah kita akan dikembalikan ke dalam kondisi semula utuh gitu. Ini padahal kita dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang gitu. Qalu tilka idan karratun khasirah. Mereka kalau demikian itu adalah karena suatu pengembalian yang merugikan.
Jadi orang-orang kafir ketika nanti dibangkitkan, dia akan merasa bahwa kalau memang demikian kita dibangkitkan kepada sesuatu yang utuh lagi, maka ini adalah pengembalian yang sangat merugikan. Ya, kalau mereka berkata kaidan karatun khasirah. Fa'innama hiya jazratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja gitu. Faidahum bisahirah. Maka dengan serta mereka hidup kembali di permukaan bumi. As-sahirah. Jadi sudah meninggal, kemudian ditiupkan sangkakala, kembali lagi dalam keadaan sangat menyesal. Nah, ini mereka akan dikembukan di permukaan bumi. Nah, maksud permukaan bumi ini adalah kalau kita baca di dalam ayat lain, ya, di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada, atau surat Ibrahim ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati wa barazul lillahil wahidul qahar. Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya, demikian juga langit, dan mereka semua dipandang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi faidahum bisahirah, nanti manusia akan tiba-tiba ada di dalam dikumpulkan di langit, ya. Di bumi yang datar. Jadi nanti itu buminya bukan bumi seperti ini, kan udah hancur. Udah hancurkan dengan kiamat, kemudian dibangkitkan, lebih ingatnya di bumi juga. Cuma kalau kita lihat di ayat lain, di ayat surat Ibrahim tadi, jadi buminya bukan bumi seperti ini, datar. Ada juga yang satu riwayat mengatakan bahwa nanti dikumpulkan di Al-Aqsa, di Palestina. Tapi itu riwayatnya kurang kuat lah gitu kan. Nah, kalau kita berini ke dalam surat Ibrahim tadi, itu ayat 48 bahwa nanti memang akan dikumpulkan di bumi, tapi bumi yang saat ini, dan di bawah langit, tapi bukan langit saat ini. Jadi yang baru. Jadi terhampar, tidak ada lembah, tidak ada gunung, semuanya jelas gitu kan. Di tempat yang terhampar, datar, ya jelas semua gitu kan. Jadi secara sisi manusianya itu tidak bisa berlindung. Tuh, makanya tertunduk. Kalau kita lihat kemarin ya, bahwa mereka itu sampai keringatnya sampai menutupi badan gitu kan, saking ininya. Kemudian menghindar satu sama lain ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi gitu kan. Ketika seseorang berpaling, lari dari dari saudaranya, dari ibunya, dari anaknya gitu kan. Karena takut diminta pertanggungjawaban dari masing-masing. Kemudian wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan fayadruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala anta gitu kan, di dalam surat Thaha. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Ini dari surat Thaha. Kemudian di surat Al-Kahfi, wa yauma nusayyiru jibala wa taral ardo barizatan. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Nah ini, jadi bumi itu datar Allah jadikan nanti ketika setelah dibangkitkan setelah kematian, ya, ketika tiupan kedua. Jadi di sini di surat An-Nazi'at itu bicara tentang kematian seseorang, ya, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kemudian malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, kemudian malaikat yang melaksanakan perintah Allah dengan cepat, ya, tidak bisa terikuti oleh siapapun, ya. Kemudian malaikat-malaikat yang mudabbir, ngurus semua urusan gitu kan. Jadi ini kemudian di ayat-ayat 14 ini atau 13, 14 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hari kiamat, ya,
apa Allah Subhanahu ingatkan tentang kejadian nanti di hari kiamat, di ayat 10 itu sampai orang-orang kafir itu karena dia udah tadi di kuburan gitu kan, apa dikembalikan ke kondisi semula, bagaimana bisa gitu kan, karena kami sudah jadi tulang belulang, bagaimana bisa dijadikan kembali ya. Ini orang Quraisy bertanya sampai seperti itu. Nah, kemudian nanti Allah SWT menerangkan tentang bahwa nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Yauma tarjufur rajifat taqwa radifah qulubu yaumaidi wajifah absaruha khasi'ah. Dan di saat manusia saat itu sangat takut dan matanya tertunduk. Gitu. Jadi kondisi benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikumpulkan di tempat yang datar, gitu. Di tempat di bumi yang bukan bumi saat ini, kemudian di bawah langit yang bukan langit saat ini. Bahkan di keterangan lain malah si matahari itu dikelilingi matahari yang 7 ya. Kemudian didekatkan matahari kepada kita sampai panas gitu kan. Ini jadi disitulah manusia akan dihisab. Jadi kita lihat sini semoga ini adalah amal kita ya, amal kita semua yang akan menolong ya, kita termasuk yang mu'allaqun fil masajid ya, orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid itu kan salah satu yang termasuk 7 golongan yang akan diberikan naungan. Nah, di saat itu naungan, tiada naungan kecuali adalah salah satu rajulun mu'allaqun fil masajid. Jadi seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Baik, itu Bapak sekalian, pembahasan kita di surat An-Nazi'at sampai ayat ke-14. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi tadhkirah pada kita semua dan meningkatkan keimanan kita semua. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.